berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku. Kita mau nyanyikan bait keduanya, damai sejahtera melampaui akal. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetapi hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita mau nyanyikan baitnya yang ketiga, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, aku bersyukur, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa. Bersyukur dan bersyukur, bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau berpegang, janganlah kau berpegang, dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kebaktian hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 akan dilayani oleh Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland dengan tema keberanian menjalani hidup. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kami mengundang untuk Bapak Ibu yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian kita pada hari ini dengan menyanyikan dari PKJ 16 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita masuk ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, sebagai nats pembuka saya membacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Kebangkitannya mengubahkan hidup kita. Kebangkitan Kristus membuat kita percaya sehingga membuat kita berani untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita bersorak dan puji nama Tuhan.
Jemaat, mari kita datang di hadapan Tuhan dan akuilah segala dosa dan pelanggaran kita. Mari berdoa. Bapa di surga, sungguh kami merasakan kebangkitan Tuhan, membuat kami berani melangkah di dalam kehidupan. Tetapi seringkali sebagai manusia, kami masih diliputi oleh kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, seolah kami meragukan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan karena ketakutan kami juga, seringkali kami membuat takut dan khawatir orang-orang di sekitar kami. Untuk itu juga kami mohon ampun. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh selalu menyertakan Tuhan. Karena Engkaulah jaminan kehidupan kami. Engkau yang selalu hadir dimanapun kami berada. Bahkan Engkau sanggup untuk menjenguk dan melawat kami satu persatu. Kami yakin dan percaya Engkau yang Maha Pengasih dan Pengampun, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya, kini terimalah berita pengampunan lewat anugerah Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang ke-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan
Mari berdoa. Sungguh kami meyakini kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan Engkau tinggal menyapa kami. Firman-Mu menyapa kami. Ketika kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau yang sanggup membuka hati kami. Melunakkan hati-hati yang keras. Sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur. Karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir menerangi hati kami. Di tengah-tengah persekutuan kami. Bersama keluarga kami. Di rumah kami masing-masing. Kami merasakan sukacita. Oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat ke-14. Mari kita menyimak sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat ke-14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan
melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, Shalom. Bersyukur masih ada kesempatan tatap layar dari tempat yang berbeda. Di tempat kita masing-masing sambil kita terus mendoakan agar segala situasinya segera pulih. Beberapa lama kita ibadah online dan pastinya tetap ada perasaan canggung melakukan ibadah online. Mungkin ada yang sudah terbiasa juga. Nyanyi sendiri, berdiri sendiri, guyu dewe gitu ya kalau khotbahnya lucu. Sama, yang melayani pun sama Bapak Ibu. Yang khotbah pun canggung. Bayangin khotbah di hadapan bangku-bangku kosong. Dipelototin oleh kamera di mana-mana. Tapi namun biarlah kita bisa melalui ibadah ini dengan tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita menyambut firman Tuhan dan membuat kita berani menjalani kehidupan ini sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini. Dan bentuk kita melakukan online ini, kita diam di rumah ini, apakah karena kita takut? Tidak. Tetapi kita mau belajar karena kita berani menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita ditanya, binatang apa yang menurut kita paling menakutkan? Bagaimana dengan binatang yang ada di layar Bapak Ibu saat ini? Hiu. Kalau kita diperhadapkan dengan ikan hiu, apakah menakutkan? Apakah menyeramkan? Para ahli membandingkan kekuatan gigitan hiu dan hewan-hewan lainnya termasuk manusia. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kekuatan gigitan manusia itu 160 pound per inci persegi. Gigitan anjing 500 PSI. Gigitan gorila bisa mencapai 1000 PSI kekuatannya. Bagaimana dengan beruang? Beruang 1200 pound per inci persegi. Jaguar 1500 PSI. Dan hipopotamus bisa 2000 PSI kekuatan. Hiu yang kecil Bapak Ibu bisa 4000. Sampai hiu yang besar yang disebut megalodon itu kekuatannya bisa mencapai 40.000 pound per inci persegi. Dan itu lebih dari cukup untuk meremukkan tulang manusia. Menakutkankah? Mengerikankah? Kita bandingkan dengan hewan yang kedua. Bagaimana dengan nyamuk? Mengerikan? Bahkan gigitannya pun mungkin tidak terdeteksi berapa pound per inci persegi. Paling bentol.
Tetapi ada juga orang-orang yang takut dengan nyamuk. Di rumah saya, istri saya takut sama nyamuk, Bapak Ibu. Saya membuka pintu sedikit aja, dia udah langsung teriak, colong tutup, cepat tutup pintunya. Bayangkan saya ngangkat galon dari depan, mau ke dalam, saya buka pintu, harus tutup pintu dulu. Saya angkat galon, harus taruh di depan pintu, buka pintu, masukkan galon, tutup pintu dulu lagi. Dan selanjutnya begitu. Karena saking takutnya. Kalau kita lihat slide selanjutnya, tahukah Bapak Ibu berapa banyak manusia yang mati setiap tahunnya karena serangan hiu dan karena gigitan nyamuk kalau dibandingkan? Setiap tahun yang mati karena serangan hiu ada 70 serangan setiap tahunnya. Bandingkan dengan nyamuk. Setiap tahun kematian orang di dunia ini yang disebabkan oleh nyamuk ada 2 juta orang per tahun. Apa yang mau kita lihat? Ternyata yang paling menakutkan belum tentu yang paling mematikan, bukan? Yang lebih penting atau yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya ketika kita diperhadapkan dengan keduanya atau diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan menurut kita, yang mengerikan menurut kita. Situasi keadaan saat ini. Kalau kita diperhadapkan dengan kedua binatang ini kan gak mungkin Bapak Ibu kita, karena kita tahu bahwa hiu itu tidak terlalu mematikan dibandingkan nyamuk. Lalu kita bersengaja pergi ke tengah laut, kita cari hiu, kita menceburkan diri dan kita teriak-teriak, tolong mana coba gigit saya. Kan gak mungkin. Atau kita bersengaja ke kutub mencari beruang kutub lalu saya pengen meluk beruang lucu. Kan tidak. Atau saking takutnya dengan nyamuk karena sangat mematikan, seseorang melakukan setiap 5 menit kamarnya selalu disemprot dengan obat nyamuk. Yang mati bakalan siapa? Nyamuknya atau manusianya? Atau orang itu. Jadi berani mati bukan berarti mati konyol. Perlu diimbangi juga dengan keberanian menjalani kehidupan. Dengan hikmat tentunya. Bukan yang berani menantang, bukan yang berani mati, yaitu menantang mau peluk beruang atau hiu itu. Atau yang berani hidup dengan menghirup obat nyamuk yang disemprotkan untuk membunuh nyamuknya. Keduanya harus berimbang. Bagaimana dengan virus? Mematikankah? Menakutkankah? Jelas virus corona secara data bukan virus yang paling mematikan. Kan menjadi relatif. Ada orang yang tidak takut, ada orang yang begitu ketakutannya. Namun keduanya harus diimbangi. Lalu keberanian seperti apa yang harus kita tampilkan di dalam menghadapi semuanya itu, di dalam menghadapi sesuatu yang mematikan maupun menjalani kehidupan ini. Ada 2 ayat yang mengimbangi kita. Kalau kita berani mati, kita juga harus berani hidup. Berani menghadapi kematian. Itu berarti kita meyakini karena ada jaminan bahwa rumah di sorga telah disediakan.
Yesus mengajarkan bahwa di pasal ke-14 ayat yang pertama dan kedua, jangan gelisah hatimu, jangan takut. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dikatakan di ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Itulah jaminan kehidupan yang kekal, kehidupan setelah kematian yang membuat kita orang percaya berani menghadapi kematian. Berani karena terlebih dahulu Kristus sudah mengorbankan dirinya dan dia sudah bangkit sehingga membuat orang-orang yang percaya berani mati. Tetapi juga perlu diimbangi dengan berani hidup. Bukan hanya berani mati. Tetapi kita meyakini juga bahwa ada jaminan kehidupan yang Tuhan berikan di dunia ini. Ketika Yesus mengatakan di ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jaminan kehidupan di dunia ini. Ketika murid-murid berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan itu Tuhan. Kami gelisah, kami takut, kami khawatir. Tetapi Yesus juga menjamin kehidupan kita, membuat kita berani menjalani kehidupan. Ketika Yesus berkata tadi, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada jaminan akan kematian, membuat kita berani menghadapi kehidupan yang kekal. Bukan berani mati konyol, tetapi juga ada jaminan untuk kita yang masih diberi kesempatan hidup, untuk berani hidup dengan percaya bahwa Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa maksudnya jalan itu? Apa maksudnya ketika Yesus mengatakan akulah jalan? Yang berarti hodos. Jalan itu bukan hanya sekedar sebagai penunjuk jalan. Yesus tidak mengatakan akulah penunjuk jalan. Dan dia berdiri, diam, dan dia mengatakan tuh jalan ke situ. Tidak. Tetapi dia adalah jalan. Bukan sekedar penunjuk jalan, tetapi gaya hidup. Tetapi cara bertindak atau cara hidup yang perlu kita teladankan dari hidup Yesus. Ini yang tidak dimengerti murid-murid pada saat itu. Filipus, Thomas. Ketika mereka bilang, Tuhan tunjukkanlah jalan itu. Bagaimana kami tahu jalan itu? Karena mereka menganggap bahwa ketika Yesus mengatakan akulah jalan, itu berarti penunjuk jalan. Kemana Tuhan? Tidak. Tetapi Yesus mengatakan dan menjawab, sudah sekian lama kamu tidak mengenal aku. Ya, di ayat selanjutnya. Masa sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun kamu tidak mengenal aku? Yesus mau mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar penunjuk jalan, tetapi dia sendiri adalah jalan. Dan kita yang percaya selayaknya kita hidup di dalam cara hidup Yesus. Dan kita percaya, kita meyakini, seperti yang Tuhan nyatakan di ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa
Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jelas, ketika Tuhan menjamin kehidupan kita sehingga kita berani melangkah, sehingga kita berani menjalani kehidupan ini, Tuhan meminta kita mengikuti jalan atau cara hidupnya. Tuhan meminta kita mengikuti gaya hidupnya. Dan pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah gaya hidup kita menunjukkan cara hidup Yesus? Apakah gaya hidup kita di dalam kehidupan kita menunjukkan apa yang Yesus juga lakukan? Menunjukkan apa yang Yesus juga perbuat. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau di dalam rumah Bapa ada kedamaian. Rumah yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam kehidupan yang kekal. Membuat kita damai, membuat kita tidak gelisah, membuat kita tidak takut, membuat kita berani melangkah ke sana. Maka Tuhan menghendaki keadaan yang sama ketika kita masih diberi kesempatan hidup, ketika kita masih ada di rumah, di dunia kita, di tempat kediaman kita saat ini. Suasana yang sama, suasana yang tenang, suasana yang damai, sehingga kita berani menjalani kehidupan kita. Termasuk di dalam situasi sulit pada saat ini, ketika kita tinggal di rumah, bahkan intensitas kita ketemu dengan orang-orang serumah lebih banyak, sehingga tidak sedikit membuat gesekan-gesekan, percekcokan. Usaha-usaha kita terpengaruh, pekerjaan-pekerjaan berkurang, membuat sebagian orang, sebagian jemaat stres, membuat orang bertanya-tanya, membuat orang takut menghadapi kehidupan ini, gentar menghadapi kehidupan ini, dan berteriak kepada Tuhan sama seperti murid-murid berteriak, Tuhan, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Tuhan, tunjukkanlah jalan keluarnya kemana. Namun di situ Yesus menyapa dan menjawab, lakukanlah setidaknya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Cara hidup Yesus yang selalu menjadi pedoman kita. Bapak Ibu, suatu hari saya pernah melayani di sebuah gereja kecil, di kota kecil, di daerah Jawa Barat. Pada saat itu saya sedang memimpin kebaktian rumah tangga. Dan ketika saya membawakan renungan tentang keluarga, tiba-tiba saya dikagetkan dengan satu orang ibu yang adalah pemilik rumah itu mengangkat tangan, memotong renungan saya dan dia berkata, Pak, saya sudah tidak kuat lagi dengan keluarga saya. Lalu saya memberanikan diri bertanya, kenapa Bu? Ibu sudah tidak kuat lagi. Iya Pak. Karena belakangan ini saya sering mendapat KDRT dari suami saya. Pada saat itu saya masih mahasiswa Bapak Ibu dan sulit mau ngomong apa. Dan bukan kebetulan suaminya ada di sebelah saya. Dengan takut-takut saya mencoba bertanya, Pak, apakah Bapak betul sempat menyakiti anak dan istri Bapak? Untuknya tidak dipraktekkan ke saya, Bu, begitu ya. Tetapi dia mengatakan dengan jujur, ya betul. Lalu saya melanjutkan pertanyaan itu, kenapa Bapak tega menyakiti anak dan istri Bapak?
Jawaban yang membuat saya tidak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Ketika Bapak ini berkata, karena saya terlalu mencintai keluarga saya. Bagaimana mungkin seorang kepala keluarga yang terlalu mencintai, akhirnya rasa cinta itu berubah menjadi menyakiti. Bapak ini ketakutan kehilangan keluarganya karena usahanya yang selalu gagal, yang selalu bangkrut. Dia punya bengkel beberapa kali bangkrut. Lalu istrinya hari Minggu keluar ke gereja bersama anaknya, lalu pulang menyempatkan diri mampir ke pasar untuk membeli sayur, untuk memasak. Dan pada saat itu pulang telat sampai rumah dan pemukulan terjadi di situ. Karena apa? Karena ketakutan menjalani kehidupan. Takut kehilangan anak dan istrinya. Takut istrinya tidak balik lagi meninggalkan dia. Takut, dan takut. Terlalu mencintai dirinya sendiri. Sehingga rasa cinta itu karena ketakutan berubah menjadi menguasai. Biarlah di masa-masa ketakutan, kekhawatiran, cara hidup atau gaya hidup Yesuslah yang selalu menjadi pedoman. Dia jaminan kita. Baik jaminan kematian, tetapi jaminan juga kehidupan, hidup yang kita jalani. Dia jaminan bagi hidup dan mati kita. Pertanyaannya bagi kita sekalian, kalau Tuhan adalah sebagai jaminan di dalam kehidupan kita yang kita lalui apapun kondisinya, apakah kita juga bisa menjadi jaminan untuk kebahagiaan keluarga kita? Apakah kita bisa diandalkan sebagai jaminan yang membawa damai sejahtera bagi keluarga kita? Bagi orang-orang sekeliling kita? Apakah kita menjadi bagian dari jaminan yang membawa kedamaian bagi sesama kita yang membutuhkan, yang saat ini hidup di dalam ketakutan karena kekurangan, karena menjadi prasejahtera di masa pandemik ini? Bisakah kita diandalkan menjadi jaminan minimal untuk keluarga kita, menjadi jaminan juga bagi sesama kita? Untuk keluarga kita menjadi jaminan membawa damai di dalam kehidupan rumah tangga. Untuk sesama kita, yang saya tahu GKI Pasuruan sudah menjadi jaminan bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan, yang prasejahtera dengan membagikan sembako, dengan membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok. Kita, gereja, tetap bisa diandalkan menjadi jaminan untuk orang-orang yang ketakutan. Sehingga orang-orang itu juga boleh menerima cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah di masa-masa sulit ini kita tetap dapat menjadi jaminan hidup bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena ingatlah, kita percaya bahwa Tuhan jaminan atas kehidupan kita, umat yang percaya kepadanya. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman kita pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kebangkitan Tuhan yang kami rayakan terus setiap minggunya, membuat kami tersadar bahwa Engkaulah jaminan ketika kami mati. Engkau menyediakan tempat yang indah bagi kami. Kedamaian itu menjadi jaminan atas kehidupan kekal yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang percaya. Bahkan tidak hanya itu, tetapi Engkau juga menjamin kehidupan kami, yang membuat kami berani menjalani kehidupan ini, yang membuat kami juga diajar untuk melakukan hal seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami juga menjadi jaminan bagi kedamaian di dunia ini, minimal di keluarga kami, di masa-masa yang sulit. Kiranya Engkau yang menjamin setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang mengerti segala kondisi pergumulan persoalan mereka, kondisi ekonomi mereka. Engkau yang memulihkan keluarga mereka. Engkau yang memberikan sukacita. Dan Engkau juga mengajar kami untuk menjadi jaminan bagi sesama kami. Ketika kami boleh menjadi bagian yang ikut serta membantu kesejahteraan masyarakat. Kami dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi jaminan bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan, yang kekurangan di masa pandemi ini. Kau juga menjadi jaminan keselamatan dan penghiburan bagi setiap korban virus COVID-19. Kiranya di masa isolasi, mereka boleh tetap melihat pekerjaan tangan Tuhan nyata untuk mereka. Sehingga mereka berani menjalani kehidupan yang harus mereka lalui. Keluarga korban dan orang-orang yang berada di garda terdepan, merawat, menjaga, mengobati. Kiranya mereka juga Engkau yang lindungi, Engkau yang memberikan imunitas yang ekstra ketika berhadapan dengan setiap orang-orang yang sakit. Kami meyakini Engkau yang memulihkan dunia kami yang sedang sakit ini Tuhan. Engkau yang berangsur-angsur melenyapkan setiap penyakit yang ada. Engkau yang menjadi jaminan atas kehidupan dan kematian ciptaan-Mu yang Engkau kasihi ini. Berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, kebijakan-kebijakan, penyediaan pangan, kebijakan-kebijakan ekonomi. Kiranya Engkau beserta dengan segala pemimpin-pemimpin, berikan hikmat kepada mereka. Sehingga rakyat kami tetap boleh merasakan kedamaian, merasakan cinta kasih Tuhan. Berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Sehingga ketika kami terpisah,
kami boleh merasakan tetap bahwa Engkau hadir, menyapa setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau memberikan kesehatan, kekuatan, imunitas, sehingga gereja-Mu pada suatu saat nanti boleh kembali kami berkumpul, bersekutu bersama-sama. Itulah kerinduan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengucapkan syukur kita dengan memberikan persembahan pada rumah Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kantong persembahan bisa Bapak Ibu transfer ke rekening gereja atau diberikan kepada setiap masing-masing koordinator sektor. Marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 148 untuk bait yang pertama untuk mengiringi persembahan kita. Berdiri, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah sumber segala berkat, puji syukur terima kasih ya Bapa atas segala kehidupan yang boleh terjadi dalam setiap diri kami untuk sampai saat ini. Kau berikan kami waktu untuk memberikan sedikit persembahan ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalaupun persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Bapa, biarlah kasih-Mu yang terus hadir dalam setiap diri kami, agar kami dapat terus memberikan persembahan ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan biarlah Engkau sendiri yang akan terus memberikan kepada kami, yaitu hati yang saling berbagi, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kami, bahwa Engkau-lah jaminan kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah keyakinan dan iman percaya kami
dapat kami terus untuk menjalani kehidupan ini di dalam situasi-situasi saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus menyertai kami, melindungi kami, dan memberikan berkat dalam setiap pekerjaan kami, setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau lah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami semua ketika kami menyerahkan kehidupan ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa, sembah sujud kami, dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.